Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliul Zain, NIM 36, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Islam dan Evolusi, Imam Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern, karya Sohaib Ahmed Malik. Saya mereview buku ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulum Al-Quran. Langsung saja, identitas buku. Nah, identitas buku ini mencakup penulis yaitu Sohaib Ahmed Malik, penerbitnya yaitu Rene Islam. Dimensi buku ini 15 kali 23 cm dan halamannya sekitar 516 halaman. Beratnya sekitar 500 gram. Covernya menggunakan soft cover. ISBN-nya bisa dilihat di sini untuk nomornya dan harganya itu sekitar 150 ribuan. Lalu selanjutnya profil penulis. Sohaib Ahmed Malik adalah seorang saintis di bidang teknik kimia yang banting setir dan mendalami teologi dan filsafat baik secara tradisional maupun akademik. Hal ini jelas terbukti selepas menamatkan jenjang pendidikan doktoralnya dalam bidang teknik kimia di Universitas Nottingham. Ia mengambil pendidikan magister dalam bidang sains dan agama di Universitas Edinburgh. Bahkan saat ini Sohaib sedang menempuh studi doktoral kedua dalam bidang teologi di Universitas St. Mary's, Inggris. Lalu selanjutnya sinopsis dari buku ini. Buku ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahpahaman bahwa evolusi identik dengan ateisme dan ancaman terhadap iman Islam, seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh seperti Richard Dawkins dan Harun Yahya. Penulis menggunakan kerangka teologis Asy'ariyah dan pendekatan metafisik hermeneutik Imam Al-Ghazali untuk mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan teori evolusi. Penulis juga menunjukkan bahwa pemikiran klasik Imam Al-Ghazali sesuai untuk menjawab perdebatan modern tentang evolusi. Lalu isi dari buku ini yaitu mencakup 4 bagian. Pertama, bagian konteks, yaitu ada 2 bab. Bab pertama yaitu apa itu evolusi dan apa yang bukan evolusi. Kedua, respon umat Kristiani terhadap evolusi. Lalu bagian kedua mencakup 3 bab, yaitu pertama, kitab suci agama Islam dan evolusi, pendapat Muslim tentang evolusi, teks lama dengan topeng baru, kekeliruan memahami teks-teks klasik Islam seputar evolusi. Bagian ketiga, pertimbangan metafisika, yaitu mencakup 3 bab juga, yaitu tentang peluang naturalisme dan inefiensi, kedua desain intelijen, ketiga moralitas dan evolusi. Lalu yang keempat itu pertimbangan hermeneutika, mencakup 2 bab, yaitu hermeneutika Al-Ghazali dan kreasionisme atau evolusi dalam Al-Quran. Selanjutnya kita bahas bagian pertama yaitu konteks. Pada bagian ini terdapat 2 bab, yaitu bab 1 membahas secara mendalam prinsip-prinsip ilmiah dasar evolusi, didukung dengan bukti empiris. Bab ini juga mengkaji kritik dan diskusi yang berkembang terkait teori evolusi. Jadi pada bab 1 ini fokus pada teori ilmiah evolusi, memberikan bukti yang mendukung dan mengeksplorasi kritik yang sering muncul dalam perdebatan ilmiah maupun filosofis. Lanjutnya bab kedua yaitu mengulas respon kaum Kristen terhadap evolusi, mencakup pandangan seperti kreasionisme, bumi muda, kreasionisme bumi lama, desain cerdas, dan evolusi teistik. Bab ini juga membandingkan posisi Kristen dengan Islam, menyoroti kesamaan dan perbedaannya, sementara analisis lebih mendalam tentang pandangan Islam. Lanjut ke bagian yang kedua yaitu perspektif Islam tentang evolusi. Pada bagian ini mencakup 3 bab, yaitu pertama, bab 3 membahas ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait narasi penciptaan dalam Islam, termasuk penciptaan Nabi Adam, usia bumi, banjir Nabi Nuh, dan garis keturunan Nabi. Jadi pada bab 3 ini membahas dasar-dasar teks Islam tentang penciptaan manusia dan kejadian besar dalam sejarah Islam yang relevan dengan diskusi evolusi dan penciptaan. Lalu pada bab 4 ini mengkaji berbagai pandangan umat muslim terhadap evolusi dengan fokus pada penerimaan atau penolakan konsep nenek moyang bersama. Jadi pada bab 4 ini mengompakkan sikap umat Islam terhadap evolusi, terutama terkait gagasan bahwa semua makhluk hidup memiliki nenek moyang yang sama.
Dan bab 5 yaitu mengkritisi penulis kontemporer yang mencoba menghubungkan evolusi dengan pemikiran ulama abad pertengahan dengan menilai pendekatan tersebut keliru karena mengabaikan konteks sejarah dan tematik. Pada bab 5 ini menyoroti kesalahan dalam mengkaitkan evolusi dengan pemikiran ulama klasik karena penggunaan sumber yang tidak utuh dan kurang mempertimbangkan konteks aslinya. Oke, selanjutnya bagian yang ketiga yaitu mencakup 3 bab juga. Pertama, bab 6 membahas isu metafisika dalam evolusi seperti peran kebetulan, pandangan naturalisme, dan efisiensi proses evolusi. Jadi pada bab 6 ini mengulas perdebatan filosofis tentang evolusi, khususnya bagaimana konsep kebetulan dan efisiensi dalam naturalisme dipandang dalam perspektif metafisika. Lalu bab 7 mengevaluasi argumen desain cerdas, intelligent design, dan dalam kerangka Asy'ari menegaskan bahwa desain tidak selalu menentukan keteraturan ciptaan Allah, sehingga evolusi dapat dimaknai dalam teologi Islam. Jadi bab 7 ini menyoroti bahwa dalam teologi Asy'ari, ketentuan alam semesta adalah asli kehendak Allah, sehingga evolusi dapat diterima tanpa bergantung pada argumen desain cerdas. Selanjutnya bab 8 mengkaji hubungan moralitas dan evolusi berdasarkan pandangan Al-Ghazali bahwa moralitas bukan sifat bawaan, melainkan ditentukan oleh perintah Allah melalui teori perintah ilahi. Jadi pada bab 8 ini membahas moralitas dari sudut pandang evolusi dengan pandangan Al-Ghazali bahwa moralitas sepenuhnya berasal dari perintah Allah, bukan dari sifat alami manusia. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu bagian keempat nih, pertimbangan hermeneutika. Pada bagian ini ada 2 bab, yaitu bab 9 dan bab 10. Bab 9 yaitu membahas metode hermeneutika Al-Ghazali dan penerapannya dalam menafsirkan teks-teks Islam terkait evolusi. Jadi pada bab 9 ini menyoroti cara Al-Ghazali menafsirkan teks agama menggunakan pendekatan hermeneutika yang berguna untuk memahami isu-isu modern seperti evolusi. Lalu bab ke-10 yaitu mengevaluasi kesesuaian Al-Quran dengan konsep penciptaan langsung atau evolusi, termasuk perbedaan pandangan mazhab teologi Islam seperti Asy'ari dan Athari. Bab ini juga mendalami pendekatan literal dalam memahami penciptaan Nabi Adam. Jadi bab 10 ini membandingkan apakah narasi Al-Quran lebih mendukung penciptaan langsung atau evolusi, dengan mengkaji pandangan dari berbagai mazhab teologi Islam, serta analisis khusus tentang penciptaan Nabi Adam berdasarkan pendekatan literal. Ya, jadi lanjut kesimpulannya, yaitu buku ini merupakan kajian yang komprehensif ya, yang mengintegrasikan perspektif ilmiah, filosofis, dan teologis dalam membahas evolusi dengan dimulai dari bukti ilmiah dan membahas respons agama, terutama Islam dan Kristen, serta menyelidiki hubungan teori evolusi dengan teks agama. Melalui metode hermeneutika dan pandangan umat klasik seperti Al-Ghazali, sikap umat muslim terhadap evolusi termasuk perdebatan metafisik, argumen desain cerdas, dan konsep moralitas dianalisis secara mendalam, disertai evaluasi pandangan mazhab teologi seperti Asy'ari dan Athari terkait penciptaan langsung atau evolusi. Buku ini juga memberikan wawasan seimbang yang menjadikannya referensi penting bagi pembaca yang ingin memahami evolusi dalam kerangka ilmiah dan agama. Mungkin cukup sekian review buku Islam dan Evolusi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.